Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Kakek naga berteriak, apakah kamu tidak mengetahuinya? Dia sudah mati. Perkataan kakek naga, hampir membiarkan Ye Chen jatuh dari kehampaan. Tidak mungkin, dia jelas masih hidup. Kakek naga berkata, dia saat ini tidak memiliki jiwa. Kakek naga mengucapkan sepatah kata yang membuat Ye Chen sangat aneh. Apa itu jiwa kehidupan? Setiap orang dilahirkan, termasuk kultivator ataupun manusia biasa, jiwa menyertai kehidupan manusia. Mereka yang memiliki jiwa tentu masih hidup, dan dia Nanming Yusu tidak memiliki jiwa berarti dia sudah benar-benar mati. Bagaimana mungkin Putri Kasiar sudah mati? Wajah Ye Chen tidak bisa dipercaya. Kakek naga, kau membodohiku. Untuk keraguan Ye Chen, kakek naga mengerang lama sebelum dia berkata, aku hanya bisa mengatakan bahwa Nanming Yusu yang kau kejar adalah orang mati. Adapun Nanming Yusu yang asli, mungkin masih terjebak di 100.000 gunung, mungkin juga di sana ia telah mati. Ye Chen bertanya, jadi mengapa tidak mengatakannya ketika kakek pertama kali melihat Nanming Yusu? Karena dia masih orang yang hidup. Kakek naga berbisik, pada saat itu, dia memiliki jiwa, dan pada saat ini, dia tidak memiliki jiwa sama sekali. Aku masih tidak percaya. Mata Ye Chen tertuju lagi pada Nanming Yusu yang melarikan diri di depannya. Saat aku menyusulnya, aku akan belajar dengan cermat. Kakek naga berteriak, kau berhenti mengejarnya, waspadalah terhadap tangan berdarah itu, mungkin kau juga akan dibawa kembali ke 100.000 pegunungan. Apa kakek pikir aku tak bisa menghancurkan tangan itu? Ye Chen mencibir, dan darahnya naik seperti api lagi, dan Ye Chen mengejarnya seperti dewa emas. Ku bilang, jangan, kakek naga mengutuk, jadi apa hubungannya Nanming Yusu denganmu? Apakah hanya untuk ini? Apakah kamu ingin menyia-nyiakan usiamu untuk melakukan jurus terlarang mata roda abadi? Ye Chen berkata, setidaknya aku akan mencari tahu kebenarannya. Temperamen keras kepala Ye Chen muncul lagi. Aku benci perasaan ini di awan dan kabut. Ketertarikan saya pada 100.000 gunung telah naik secara ekstrim. Ye Chen, membakar esensi darah lagi, dan jarak dari Nanming Yusu, hampir beberapa ratus kaki seketika. Di depan, tangan dan Nanming Yusu melarikan diri ke pegunungan. Boom! Gemuruh. Segera, ada suara gemuruh di pegunungan. Pada saat Ye Chen bergegas masuk, puluhan gunung telah runtuh. Melihat tangan berdarah itu lagi, sepertinya pingsan, sepertinya tidak ada. Setiap kali Nanming Yusu menembak, dia gagal memukulnya. Biarkan aku datang. Ye Chen bergegas seperti harimau, dan mata roda abadi membidik tangan berdarah itu. Hanya saja Nanming Yusu, yang melambaikan tangannya dengan liar, menyapu tanpa menunggu Ye Chen mengeluarkan jurus terlarang mata roda abadi. Nanming Yusu berkata, enyahlah. Ye Chen terkena serangan kuat dari Nanming Yusu seperti meteor, terbang jauh. Butuh waktu lama untuk mendengar air jatuh Ye Chen, dan jelas betapa kuatnya telapak tangan Nanming Yu. Ye Chen muncul dari air, Ye Chen memuntahkan beberapa suap darah satu demi satu, dan hendak bangun dan mengejar, hanya untuk menemukan kepala basah keluar di air, dan dia masih seorang wanita. Tentunya seorang wanita yang mandi di danau. Untuk sesaat, Ye Chen dan wanita itu saling menatap, dan terdiam sejenak. Apa? Segera, desis keras terdengar. Ye Chen berkata, aku tidak sengaja jatuh ke sini. Ketika Ye Chen menyeret tubuhnya yang berdarah dan berlari keluar dari sana,
Tanpa melihat ke belakang, dia pikir Nan Mingyusu mengejar ke arah itu. Aku membunuhmu. Di belakangnya, desis terdengar lagi, dan wanita itu bergegas keluar dari danau, mengejar dengan pedang pembunuh di tangannya. Di depan, Ye Chen sangat cepat. Saya bertanya-tanya apakah itu untuk menghindari pengejaran wanita itu atau untuk mengejar Nan Mingyusu. Namun, ketika Ye Chen datang ke pegunungan, Ye Chen tidak melihat sosok Nan Mingyusu, dan seluruh gunung juga rata. Sialan, Ye Chen mengutuk, melihat sekeliling, berharap menemukan beberapa jejak, tetapi tidak menemukan apapun. Ini baru sebentar, dan aku bisa lari cepat. Ye Chen mengejar lebih dari 10 mil ke satu arah, dan tidak menemukan jejak Nan Mingyusu. Kamu luar biasa. Ye Chen duduk di tanah dan mengejar selama 9 hari 9 malam, tapi tak dapat mengejarnya. Seketika terdengar teriakan, aku akan mengambil nyawamu. Sama seperti Ye Chen memarahi dan menyeringai, seorang wanita sudah keluar dengan pedang, senyumnya penuh es, dan matanya masih bisa terlihat samar-samar untuk memicu pemukulan. Ini adalah kesalahpahaman. Ye Chen tersenyum, meski bersalah, dan berbalik dan lari. Berhenti. Melihat Ye Chen menarik kakinya, wanita itu segera mengeluarkan pedang untuk menyerang. Keduanya mengejar dan melarikan diri, meninggalkan kekosongan yang sangat terganggu. Ye Chen berteriak, "Nyonya, aku belum melihat apa-apa di danau itu." Ye Chen, yang melarikan diri, terkadang berbalik dan memarahinya. Wanita mata itu memarahi, "Beraninya kamu bilang kamu belum melihatnya. Hanya, saya melihat itu." Ye Chen bergegas ke kota kuno yang megah. "Kakek, tangkap anak itu." Wanita muda juga terbang ke kota kuno, dan melihat bahwa dia masih orang di kota kuno. Begitu dia masuk, dia memanggil kakeknya untuk membantu. "Sin'er, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan anak ini padamu?" Sekelompok lelaki tua melirik Ye Chen, dan semua memandang Sin'er. Su Sin'er hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mencapai mulut, dia menelannya kembali, hanya pipi, dan itu menjadi merah dan transparan, merasa seperti berdiri di depan Ye Chen. Ini seperti tidak mengenakan pakaian. Dia, apa? Sekelompok orang tua masih menatap Su Sin'er. Dilihat oleh sekelompok lelaki tua, pipi Su Sin'er menjadi lebih merah, dan yang keras kepala tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu apakah dia malu atau marah. Su Sin'er menyilangkan pedang langsung di bahu Ye Chen. Ye Chen berkata, "Aku tidak melihat apa-apa. Kamu juga bilang, kamu." Sebelum Su Sin'er selesai berbicara, tubuh berdarah masuk. Ini paman ketiga. Tiba-tiba, sekelompok orang tua bergegas keluar, dan bahkan Su Sin'er berlari keluar. Segera, pria yang terluka dibawa masuk. Dia pingsan, dan terluka parah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka. Hal yang paling menakutkan adalah dadanya, dan beberapa tulang rusuk robek beberapa. Segera, sekelompok lelaki tua mengepung pria yang terluka, dan memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa. Segera, pria yang terluka memuntahkan darah, wajahnya memucat, napasnya menjadi keras dan terkadang kendur, dan darah di mulutnya tidak bisa berhenti. Paman ketiga, wanita bernama Su Sin'er pucat dengan wajah ketakutan. Pada saat ini, dia bisa mengurus Ye Chen yang terikat. "Sial, aku terluka." Salah satu lelaki tua itu kesal, dan sepatah kata pun membuat semua orang di ruangan itu tiba-tiba berubah. Ye Chen yang mengetahuinya dia terkena cedera luka dalam. Ye Chen berteriak, "Aku bisa menyembuhkan luka dalam,
aku bisa menyembuhkan cedera luka dalam." Sebelum mereka mengangkat kaki, suara bisikan terdengar di lobi keluarga Su. Setelah mendengar itu, mata orang-orang di rumah semua menatap Ye Chen, yang digantung di samping dan diikat dengan bunga. "Cepat, lepaskan aku." Ye Chen hanya menggeliat di tanah dengan gelatik, mengatakan bahwa Ye Chen tidak lupa untuk melihat bundel tali abadi yang mengikatnya. "Jangan dengarkan dia, itu omong kosong. Bagaimana cedera luka dalam bisa disembuhkan?" Seorang lelaki tua segera melambai. "Sialan, apa yang aku katakan itu benar." Ye Chen mengutuk. "Cepat, bawa saudara ketiga ke kolam Hua King." Hanya saja tidak ada seorang pun di rumah, dan pria paruh baya dengan pakaian ungu dibawa pergi di tempat. Semua orang di rumah hanya mengikuti. Tapi wanita muda yang bernama Susin mengikuti 2 langkah, dan kemudian dia kembali menatap Ye Chen, segel dia ke penjara bawah tanah. Ye Chen memarahi lagi, tetapi 2 orang kuat sudah membawa Ye Chen. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang gelap. Untuk mengatakan penjara bawah tanah ini benar-benar aneh. Pilar-pilar itu semuanya dipadatkan dengan rune, dan di dalam penjara bawah tanah, ada matriks yang berfungsi. Tak perlu dikatakan, itu adalah matriks segel, dan Ye Chen disegel di atasnya. Kejahatan apa yang dilakukan dalam hidupku, sehingga diriku benar-benar tidak beruntung. Ye Chen mengutuk, berjuang keras, tetapi tidak bisa membuka segelnya. "Hei bocah!" Segera, suara kakek naga terdengar di benak Ye Chen. Tampaknya melalui avatar Ye Chen, dia melihat Ye Chen diikat di penjara bawah tanah. "Bocah, kau diikat lagi?" Kakek naga memandang 9 avatar Ye Chen dengan seringai. Ye Chen berteriak, "Kalau sudah tahu aku diikat, kenapa masih menanyakannya?" Wajah besar Ye Chen tiba-tiba menjadi muram, sebelumnya juga ditangkap dan diikat di keluarga Tianzong selama beberapa jam. "Sial, ada banyak orang kuat di sini. Aneh bahwa sebuah kota kuno di periode musim semi dan musim gugur, di mana ada begitu banyak orang kuat, ternyata di utara bukan hanya istana Haus Darah." Kakek naga tersenyum, memang benar bahwa kuil Haus Darah di dataran Chu benar-benar tak tersentuh, dan itu tidak dapat ditelan dalam satu napas. Dan jangan lupa masih banyak keluarga tersembunyi yang memiliki kekuatan hebat. Ye Chen sambil memanggil Zi Xuan. "Ayo, coba buka segelnya," perintah Ye Chen. Segera, Zi Xuan menekan tubuh Ye Chen dengan satu tangan. Namun, Zi Xuan menyerang tali ikat, bundel tali abadi pada Ye Chen dikencangkan lagi. Namun, Zi Xuan bisa mengabaikan ini, dia mematuhi perintah, dan segera menembak. "Stop!" Ye Chen buru-buru memerintah untuk berhenti, "Tidak ada artinya jika kau tidak bisa membuka segelnya. Jika kau menembak beberapa kali lagi, aku akan dicekik di tempat oleh tali ini." Setelah mengembalikan Zixuan, Ye Chen masih menggeliat seperti jangkrik, menatap ke udara, berharap seseorang bisa datang. Waktu berlalu setiap menit. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah gelap. Setelah beberapa saat, aroma angin bertiup, dan bayangan muncul di luar penjara bawah tanah. Ye Chen memandang Su Xin di luar penjara bawah tanah sambil tersenyum. Benar-benar tidak mengatakan, setelah dikejar untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya Ye Chen memandang Su Xin dengan sangat hati-hati. Dia jelas sangat cantik, baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia dilahirkan dengan penampilan nasional, mengenakan gaun biru dan temperamen berdebu, seperti bunga teratai. Apakah ada kata-kata terakhir untuk dijelaskan?
Su Xin memandang Ye Chen dengan terengah-engah, itu baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, wajah kecil itu tiba-tiba muncul bercak merah, tetapi dia bisa menyembunyikannya, tetapi di depan Ye Chen, pikirannya seperti tidak memakai pakaian seperti ketika di danau. Ye Chen berkata, kamu tidak bisa membunuhku, aku bisa menyelamatkan paman ketigamu. Ye Chen berkata sambil menggeliat, aku benar-benar bisa menyembuhkan cedera luka dalam. Siapa yang percaya padamu? Hei! Ye Chen menghela nafas, aku hanya kultivator di tahap spiritual, tidak masalah jika aku mati, tapi sebaliknya kasihan paman ketiga Anda. Hei, orang macam apa kamu ini? Bukankah paman ketigamu adalah keluargamu? Melihat Ye Chen melakukan ini, Su Xin sedikit mengernyit, dan bertanya ragu-ragu, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan paman ketigaku? Tentu saja, Ye Chen berdiri berjuang, dan kemudian tidak lupa menggoyangkan rambutnya dengan sangat cerdas. Su Xin berkata, jika kamu menemukan bahwa kamu berani berbohong padaku, kamu akan mati lebih buruk. Su Xin segera mengangkat segel dan menarik Ye Chen keluar dari penjara bawah tanah dengan satu tangan. Itu sunyi di malam hari, tetapi di istana tanah keluarga Su, sosok-sosok itu bergerak, satu persatu melihat pria paruh baya berjubah ungu di genangan air. Itu pasti keluarga Yang. Salah satunya berkata dingin. Informasi menunjukkan bahwa keluarga Yang dan orang-orang di Kuil Haus Darah memiliki hubungan dekat. Seorang lelaki tua mengerang. Sepertinya mereka benar-benar bersiap untuk melakukan sesuatu pada keluarga suku. Berbicara, semua orang memandang seorang lelaki tua berambut putih di sampingnya. Orang tua ini ramping dan terengah-engah, tanpa mati lemas, seperti kakek yang baik dan lembut. Namun, orang ini adalah alam langit semu yang nyata, leluhur keluarga Su, Su Yuan. Apakah ada berita dari orang yang dikirim ke Siling? Su Yuan mengerang. Tidak. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Mereka tidak dapat berurusan satu sama lain di dalam Yan Huang, dan mereka masih peduli dengan urusan kita. Adapun aliansi, itu mungkin bukan hal yang baik. Begitu kata ini datang di luar, wajah orang-orang di tempat kejadian suram. Ketika semua orang berbicara, Su Xin datang bersama Ye Chen. Xin, ini area terlarang keluarga Su. Bagaimana kamu membawanya? Segera, ada seorang pria parubaya dengan suara yang dalam. Dia adalah ayah Su Xin. Saat ini, kepala keluarga Su, Su Zeng. Ayah, dia berkata bahwa dia bisa menyembuhkan luka paman. Su Xin mengerutkan bibirnya dan berbisik, ngomong-ngomong, paman semua seperti ini, lebih baik membiarkannya mencobanya. Bukan bagaimana cedera luka dalam bisa disembuhkan, dan kita masih belum berhenti. Su Zeng berkata dengan suara yang dalam. Aku benar-benar bisa menyelamatkannya. Ye Chen berteriak, tapi itu adalah omelan seumur hidup. Ayo, Su Zeng berkata lagi. Tak berdaya, Su Xin menjemput Ye Chen lagi. Namun, saat dia berbalik, Su Yuan tidak bisa membantu tetapi melirik ke sisi ini, mata tua melirik Ye Chen, tetapi dia bisa melihat Ye Chen mengenakan cincin zamrud di jari telunjuknya. Tiba-tiba, Su Zeng berbalik dengan keras, dan matanya mekar dengan panas pada saat bersamaan. Tunggu. Su Yuan berkata dengan keras. Itu karena suara Su Yuan datang begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Tepat ketika semua orang kagum, Su Yuan selangkah lebih dekat ke Su Xin, dan dia mengangkat Ye Chen, yang dibawa Su Xin, membuka segelnya.
Wow, tepat setelah segel dicabut, Ye Chen merasa lega. Mundur, kata Su Yuan dengan suara yang dalam. Setelah memarahi Su Zeng dan yang lainnya, Su Yuan segera tersenyum pada Ye Chen. Saya tidak tahu apakah Master Suci Yan Huang akan datang untuk memperbaiki aliansi. Setelah menyebutkan Master Suci Yan Huang, keluarga Su yang hadir semuanya terkejut. Su yang hadir